Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, Bapak akan menyampaikan materi pendalaman mental akhlak untuk siswa SMP kelas 7. Bapak perkenalkan, nama Bapak Muhammad Maksudi SPD. Baiklah, sebelum kita memulai MPLS tentang pendalaman akhlak, sebelumnya kita mulai berdoa. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam, marilah mengikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan kita lanjutkan dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima di sisi. Materi pendalaman mental akidah, yang mana di dalam materi ini akan Bapak jelaskan tentang A. Pengertian akhlak atau tata krama, B. Dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang akhlak dan tata krama, C. Macam-macam akhlak, D. Macam-macam tata krama. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak atau tata krama. Akhlak secara terminologi adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak daripada kata khuluq yang berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Jadi di sini tata krama adalah tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Itulah pengertian dari akhlak dan tata krama. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi di sini tata krama adalah sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Itulah pengertian dari tata krama. Selanjutnya,
dasar yang terdapat dalam Al-Quran tentang akhlak atau tata krama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah Al-Luqman ayat 19. Penjelasan dari ayat tersebut bisa kita pahami berbarengan dengan larangan berjalan dengan congkak. Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya, tidak melenggak-lenggokkan, tidak memanjangkan leher karena angkuh dan sombong. Akan tapi berjalan dengan sederhana, langkah sopan dan tegap. Melemahkan suara adalah budi yang luhur. Begitu pula percaya diri dan tenang karena berbicara jujur. Suara lantang melengking dalam berbicara termasuk perangai yang buruk. Selanjutnya, dalil yang terdapat dalam hadis berdasarkan hadis inna min ahibbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaq. Yang artinya, sungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi. Penjelasan tentang hadis ini, salah satu keutamaan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi adalah salah satu nikmat yang luar biasa sebab akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anak-anaknya untuk memberikan pelajaran, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kesalahan besar. Luqman surat ayat 13. Selanjutnya, ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya untuk mengesahkan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya. Kemudian anak-anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran disindir, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Yang artinya, dan kamu perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap dua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu bapak ibumu, hanya kepada akulah kamu kembali. Islam mendidik anak untuk selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua sebagai rasa terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Bahkan perintah untuk bersyukur kepada orang tua menempati posisi setelah perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bersyukur atau macam-macam akhlak kepada orang lain. Sebagaimana disini dalam Al-Qur'an yang berbunyi wala tusair khaddaka lin-nasi
Wala tamsi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Anak haruslah dididik untuk tidak bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka, dan berjalan di muka bumi dengan congkak. Karena perilaku-perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Selanjutnya, macam-macam akhlak yang keempat, yang terakhir, akhlak kepada diri sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, waqsid fi masjika waqdud min sautik in angkaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sungguh seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Selanjutnya, kita masuk kepada materi macam-macam tata krama. Yang mana di sini akan disebutkan tata krama dalam berkomunikasi, tata krama dalam berkenalan, tata krama dalam bertamu, dan tata krama dalam berbicara. Selanjutnya, tata krama dalam berpenampilan, bagaimana kita memakai baju, berseragam, sekolah, dan lain sebagainya. Dan tata krama cara berjalan bersama. Selanjutnya, tata krama cara makan, dan tata krama cara menggunakan fasilitas umum. Marilah kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tata akad. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi bersama teman, yaitu perlakuan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Perorangan tidak ada kembar satu telur yang sama. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Maka tak kenal maka tak sayang. Jadi ada beberapa kunci dalam berkomunikasi dengan teman, dengan masyarakat, dan dengan guru. Terutama perbaikilah komunikasi kita kepada kedua orang tua. Selanjutnya, macam-macam tata krama yang kedua, yaitu tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Itulah cara atau akhlak bertata krama untuk berkenalan dengan orang lain. Selanjutnya, tata krama ketika kita bertemu. Hendaknya ketika kita mau bertemu berjanji dahulu dan datang tepat waktu dalam pertemuan atau janji yang telah kita buat. Selanjutnya, tata krama dalam berbicara. Inilah di antara yang paling penting dalam kehidupan kita, karena kita sering salah dalam berbicara. Tata cara dalam berbicara di sini disebutkan yang pertama, berkata, peliharalah lidah kita. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Karena dari omongan bisa menyebabkan permusuhan. Selanjutnya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada teman, ketika ada saudara, apalagi orang tua berbicara, dengarkanlah sampai keduanya selesai berbicara atau teman kita berbicara. Dengarkan dengan baik, simak dengan baik. Baru ketika selesai, kita baru mengacungkan tangan atau berbicara. Selanjutnya, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Pelankanlah suara kita ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Pelankanlah suara kita ketika kita berbicara dengan guru. Diusahakan tidak membentak
atau berkata keras kepada kedua orang tua dan guru atau orang yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya, macam-macam tata krama selanjutnya yaitu cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, hendaknya dimasukkan ke dalam celana atau rok yang sudah ada. Pakai dasi, sabuk hitam, seragam putih abu-abu. Selanjutnya pada waktu olahraga, pakailah pakaian yang sesuai dengan jadwal olahraganya. Pakailah baju olahraga. Yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat yang ada. Ketika jadwal pakai pramuka di hari Jumat, maka pakailah seragam yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Yang keenam, tata krama cara berjalan bersama. Ketika kita berjalan bersama, laki-laki harus melindungi wanita. Kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Ketiga, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Kita menjaga wanita. Laki-laki wajib menjaga wanita dan melindungi wanita. Selanjutnya, tata krama dalam cara makan. Tata krama dalam cara makan ini, maka cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jangan berbicara ketika lagi sedang makan. Selanjutnya, jika batuk pada waktu makan, tutupilah mulut kita. Berdoa sebelum makan dan selesai makan maka berdoa kembali. Selanjutnya, macam-macam tata krama yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Ketika kita berada di fasilitas umum, maka ketika kita selesai makan atau minum menggunakan plastik atau wadah, maka buanglah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman sekolah dan di jalan ketika kita melalui. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Sopan berkendara di jalan. Itulah latihan atau itulah materi pendalaman pemantapan akhlak. Mari setelah kita mempelajari materi tersebut, Bapak akan melatih sejauh mana kemampuan para siswa untuk menyerap materi yang Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan latihan siswa, latihan soal. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu sebutkan. Nomor 2, tuliskan 5 macam tata krama. Nomor 3, tuliskan macam-macam akhlak. Nomor 4, apa yang dimaksud akhlak kepada kedua orang tua. Nomor 5, bagaimanakah pengertian akhlak secara terminologi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan akhlak? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu titik-titik yang berarti titik-titik. Nomor 8, apakah pengertian tata krama? Nomor 9, bagaimana tata krama menggunakan pakaian? Nomor 10, sebutkan tata krama. Sebutkan bagaimana tata krama kepada kedua orang tua. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiran, sekian dan terima kasih. Ma'akumun najah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.